Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronald Gani dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di video kali ini saya akan menjelaskan menyangkut dengan apa itu sains dan filsafat dan agama. Di sini saya akan menjelaskan menyangkut dengan sains, filsafat dan agama. Mempelajari sains tanpa mengetahui filsafatnya atau ilmunya tentu kurang sempurna. Apalagi jika filsafat sains itu menyangkut tentang keberadaan Tuhan. Meski pada awal mulanya para ahli agama menyatakan tidak ada keterkaitan sains dan agama, tetapi melalui penemuan Galileo yaitu teropong bintang, maka pandangan tersebut tidaklah benar. Inilah yang dibahas dalam dalam seminar filsafat sains dan beda buku yang diadakan oleh himpunan mahasiswa fisika atau bisa dikatakan Hima Fisika ITS selama 2 hari, yaitu pada hari Sabtu dan Ahad atau Minggu kemarin. Kemudian menurut dari Dr. Agus Purwanto, pembicara dalam seminar ini, beliau mengatakan pandangan para ahli agama itu masih berpedoman pada Aristoteles. Filsafat yang terkenal dengan teorinya logos naturalismenya ini menerangkan bahwa hanya bumilah yang mengalami perubahan karena materi penyusun daripada bumi adalah tanah, air, dan api. Sedangkan planet, bintang, dan bulan terdiri dari unsur ether atau materi yang tidak mengalami perubahan. Kemudian setelah Galileo menemukan teropong bintang, ternyata pandangan Aristoteles ini sudah salah karena bulan dan bintang juga mengalami perubahan. Sebenarnya tidak hanya Galileo, melainkan pada abad ke-16 sudah ada ilmuwan yang berusaha mengalahkan dominasi agama, antara lain Nicolaus Copernicus, kemudian Tycho Brahe dan Johannes Kepler, terang dokter lulusan Universitas Hiroshima Jepang ini. Kemudian lantas Newton mengemukakan bahwa alam semesta ini terdiri dari 2 dimensi, yaitu ruang dan waktu. Konsep inilah yang mendasari tentang deterministik, artinya segala sesuatu yang dapat kita prediksi. Misalnya kita dari titik A mau ke titik B yang berjarak sekian, maka kita akan tahu waktu yang diperlukan agar kita sampai ke titik B dengan kecepatan sekian. Kalau ini jadikan pedoman, Tuhan tidak ada. Jelas dosen fisika teoritis ini. Kemudian konsep Newton ini hanya berlaku untuk benda-benda yang bermassa besar saja, tetapi untuk materi-materi yang kecil konsep ini tidak berlaku. Maka dengan teori kuantum dan teori relativitas, pemahaman tentang alam semesta semakin rumit. Meski masing-masing teori saling berhubungan, kesemuanya ini tidak lain untuk mengungkap rahasia di balik alam semesta ini. Dan bagi kita, ini juga usaha untuk mendekati kita kepadanya, tegas dari Newton. Kemudian antara filsafat, ilmu atau sains dan agama ini memiliki relasi keterkaitan. Antara filsafat dan ilmu agama memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari kebenaran dari aspek sumber. Filsafat dan ilmu memiliki sumber yang sama, yaitu akal atau rasio. Karena akal manusia terbatas yang tak mampu menjelajah wilayah yang metafisik, maka kebenaran filsafat dan ilmu dianggap relatif nisbi. Sementara agama bersumber dari wahyu yang kebenarannya dianggap absolut atau mutlak. Dari aspek objek, filsafat memiliki objek kajian yang lebih luas dari ilmu. Jika ilmu hanya menjangkau wilayah fisik atau alam dan manusia, maka filsafat menjangkau wilayah baik fisik maupun yang metafisik atau Tuhan dan manusia. Tetapi jangkauan wilayah metafisik filsafat atau sesuai wataknya yang rasional spekulatif membuatnya tidak bisa disebut absolut kebenarannya.
Sementara agama sementara agama dengan ajaran-ajarannya yang terkandung di dalam kitab suci Tuhan diyakini sebagai memiliki kebenaran mutlak. Agama dimulai dari percaya atau keimanan atau iman yang artinya percaya, sementara filsafat dan ilmu dimulai dari keraguan. Ilmu, filsafat dan agama memiliki keterkaitan dan saling menunjang bagi manusia. Keterkaitan ini terletak pada 3 potensi utama yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, yaitu yang pertama akal, kemudian yang kedua budi dan rasa serta keyakinan. Melalui ketiga potensi tersebut, manusia akan memperoleh kebahagiaan yang sebenarnya. Dalam konteks studi agama, manusia perlu menggunakan pendekatan secara utuh dan komprehensif. Ada 2 pendekatan dalam studi agama secara komprehensif, yaitu pertama pendekatan rasional atau spekulatif. Pendekatan rasional spekulatif. Pendekatan ini adalah pendekatan filsafat atau philosophical approach, atau misalnya pendekatan studi agama terhadap teks-teks yang terkait dengan masalah eskatologis atau metafisik atau epistemologi, etika dan estetika. Kedua, pendekatan rasional empirik. Pendekatan ini adalah pendekatan ilmu, misalnya pendekatan studi agama terhadap teks-teks yang terkait dengan sunnatullah atau ayat-ayat kauniyah, teks-teks hukum yang bersifat perintah dan larangan dan sejarah masa lampau umat manusia. Agama memerintahkan manusia untuk mempelajari alam, menggali hukum-hukumnya agar manusia hidup secara alamiah sesuai dengan tujuan dan asas moral yang diridhoi Tuhan. Ilmu sebagai alat harus diarahkan oleh agama supaya memperoleh kebaikan dan kebahagiaan. Sebaliknya, ilmu tanpa agama maka akan membawa bencana dan kesengsaraan. Maka benar kata Einstein. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan di video singkat ini. Apabila terdapat banyak kesalahan atau tutur kata dalam penjelasan kami, saya pribadi mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.